Halo sahabat Cek Fakta, apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat, tetap semangat, dan tentu saja terus mendukung Timnas Indonesia di setiap langkah perjuangannya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sesuatu yang sangat menarik jelang laga-laga penting Timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Lawan yang akan dihadapi memang tidak mudah, yaitu Arab Saudi dan Irak. Dua tim besar dari kawasan Timur Tengah yang punya sejarah panjang di level sepak bola Asia maupun dunia. Namun, ada kabar menarik yang datang langsung dari Irak. Salah satu pelatih asal negara tersebut, yaitu Nator Al-Khatib, membocorkan bahwa timnas Irak ternyata masih punya sejumlah kelemahan serius yang belum bisa terpecahkan hingga saat ini. Kelemahan inilah yang bisa menjadi peluang besar bagi Indonesia untuk menantang Irak secara lebih berani, bahkan mencuri poin penting di ronde keempat nanti. Seperti biasa, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe, like, dan share channel ini agar Cek Fakta bisa terus menghadirkan konten mendalam, akurat, dan faktual seputar dunia olahraga khususnya sepak bola tanah air. Sekilas tentang pertemuan Indonesia vs Irak sebelum masuk ke analisis kelemahan Irak, kita perlu mundur sedikit ke belakang untuk melihat catatan pertemuan antara Indonesia dan Irak. Dalam 3 pertemuan terakhir, Indonesia selalu kalah. Catatannya, skuad Garuda hanya mampu mencetak 2 gol, sementara harus kebobolan 10 kali. Angka ini jelas menunjukkan dominasi Irak atas Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Namun, perlu diingat bahwa sepak bola bukan soal sejarah semata, melainkan tentang kondisi terkini. Indonesia saat ini bukanlah tim yang sama seperti beberapa tahun lalu. Perubahan besar terjadi sejak adanya proyek naturalisasi pemain diaspora, meningkatnya kualitas pemain lokal, hingga hadirnya pelatih baru yang membawa nuansa berbeda. Begitu pula dengan Irak, meski tetap menjadi salah satu kekuatan besar Asia, mereka juga tidak sempurna. Kelemahan Irak menurut Nator Al-Khatib. Nah, inilah yang jadi topik utama kita. Menurut Nator Al-Khatib, Irak masih memiliki masalah klasik yang sulit diatasi. Apa saja kelemahannya? Pertama, krisis bek tengah berkualitas. Irak dinilai kekurangan pemain belakang tangguh yang mampu menjaga lini pertahanan tetap solid. Dalam sepak bola modern, posisi bek tengah bukan hanya soal menghalau bola, tapi juga soal membangun serangan dari belakang. Tanpa sosok yang benar-benar mumpuni, pertahanan Irak bisa rentan ditembus, terutama oleh tim yang punya striker cepat dan mobilitas tinggi. Kedua, masalah di posisi bek kanan. Posisi bek kanan Irak disebut-sebut sebagai titik lemah yang sudah berlangsung lama. Dalam sepak bola modern, peran bek kanan sangat vital. Mereka harus mampu bertahan, tapi juga bisa membantu serangan. Jika pos ini lemah, maka sayap kiri lawan bisa dengan mudah mengeksploitasi celah yang ada. Ketiga, lini tengah yang tidak stabil. Meskipun lini tengah dianggap sebagai salah satu kekuatan Irak, nyatanya masih ada masalah harmoni dan konsistensi. Pelatih Irak, Graham Arnold, disebut-sebut masih terus bereksperimen dengan komposisi pemain. Akibatnya, Irak belum menemukan susunan inti yang benar-benar solid. Ketika menghadapi tim kuat, ketidakkonsistenan ini bisa menjadi bumerang. Dampak kelemahan ini untuk Irak lalu, apa dampaknya? Kelemahan di 3 sektor ini jelas berpengaruh besar terhadap performa Irak. Pertahanan rentan. Tanpa bek tengah berkualitas, mereka bisa kesulitan menghalau bola-bola crossing dan duel udara. Ini peluang emas untuk Indonesia yang memiliki striker seperti Rafael Struijk dan pemain tinggi lainnya. Bek kanan bisa jadi sasaran serangan. Dengan kelemahan di sisi kanan, pemain cepat Indonesia seperti Egy Maulana Fikri atau Marcelino Ferdinand bisa dimaksimalkan untuk menusuk dari area itu. Lini tengah mudah diganggu. Ketika lini tengah tidak konsisten, lawan bisa mengambil alih kendali permainan. Indonesia yang kini punya gelandang diaspora seperti Tom Hye dan Iver Jenner bisa menekan sejak awal. Strategi Indonesia untuk memanfaatkan celah. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Indonesia bisa memanfaatkan kelemahan Irak ini? Menyerang dari sisi kiri karena bek kanan Irak lemah. Serangan dari sisi kiri Indonesia bisa lebih diintensifkan. Pemain seperti Marcelino Ferdinand atau Sadil Ramdhani bisa menjadi kunci dalam hal ini. Mengandalkan bola mati Irak yang bermasalah di bek tengah akan kewalahan jika Indonesia memanfaatkan bola-bola mati seperti tendangan bebas dan sepak pojok.
Dengan eksekutor yang baik, Indonesia bisa mencetak gol dari situasi ini. Tekanan tinggi di lini tengah untuk mengganggu konsistensi Irak. Pressing di lini tengah harus dilakukan sejak menit awal. Jika Ji Idzis, Ivergener, dan Tamhe mampu menguasai tengah, maka peluang Indonesia mencetak sejarah semakin terbuka. Sejarah Irak dan dominasi Asia namun, Sobat Cek Fakta, kita juga harus objektif. Irak bukanlah lawan enteng. Mereka adalah juara Piala Asia 2007 dan punya reputasi sebagai salah satu tim kuat di Asia Barat. Pemain-pemain mereka banyak yang bermain di Liga Top Timur Tengah dengan fasilitas dan kompetisi yang lebih maju. Artinya, meski punya kelemahan, Irak tetap harus diwaspadai sepenuhnya. Tapi ingat, tidak ada tim yang sempurna. Bahkan tim kuat pun bisa kalah jika lawannya bermain dengan strategi tepat. Contoh nyata adalah ketika Indonesia bisa menahan imbang tim kuat lain di kualifikasi sebelumnya. Supporter dan optimisme publik di sisi lain, dukungan publik Indonesia juga sedang sangat tinggi. Menurut survei Football Institute, sekitar 60% supporter yakin Indonesia bisa mengalahkan Arab Saudi, dan lebih banyak lagi yang percaya Indonesia mampu menahan Irak. Optimisme ini menjadi energi tambahan bagi para pemain. Dukungan supporter bukan hanya soal hadir di stadion, tapi juga bagaimana mereka memberi energi positif di media sosial dan kehidupan sehari-hari. Semakin banyak optimisme, semakin besar peluang pemain tampil penuh percaya diri. Harapan ke depan jelang ronde keempat ini, Indonesia berada dalam posisi yang sangat penting. Jika mampu memanfaatkan kelemahan Irak dan memberikan perlawanan sengit melawan Arab Saudi, peluang untuk lolos ke Piala Dunia 2026 semakin terbuka. Bukan hanya soal lolos atau tidak, tapi juga bagaimana Indonesia menunjukkan bahwa mereka sudah layak disegani di level Asia. Dengan kombinasi pemain diaspora, pemain lokal, dan strategi yang matang, Indonesia bisa menjadikan momen ini sebagai titik balik sejarah sepak bola nasional. Dari analisis tadi, kita bisa simpulkan bahwa Irak punya kelemahan serius di 3 sektor. Bek tengah, bek kanan, dan lini tengah yang belum stabil. Celah ini jelas bisa dimanfaatkan oleh Indonesia. Dengan strategi yang tepat, disiplin tinggi, dan dukungan penuh dari supporter, peluang mencuri poin dari Irak sangat terbuka. Sobat Cek Fakta, itulah tadi pembahasan panjang kita tentang kelemahan Irak jelang menghadapi timnas Indonesia di ronde keempat kualifikasi Piala Dunia ke-2026. Pertanyaannya sekarang, apakah Indonesia mampu memanfaatkan celah ini? Semua kembali pada strategi pelatih, semangat para pemain, dan tentu saja doa serta dukungan kita semua. Bagaimana menurut kalian? Apakah Garuda bisa mengepakkan sayapnya lebih tinggi dengan menumbangkan Irak? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe channel Cek Fakta agar kami terus bisa menghadirkan analisis faktual seputar sepak bola Indonesia. Saya pamit undur diri, salam olahraga, salam Garuda, dan sampai jumpa di konten berikutnya.